mempersiapkan alat seperti buku, pena, dan juga di sini ada kertas serta ada lembar balik. Permisi. Iya, silakan masuk Ibu. Silakan Mas, silakan duduk Mbak. Ya. Sebelumnya ini bisa saya bantu? Gini Bu, saya tuh ingin konsultasi. Ya. Saya ingin punya anak, persiapan punya anak sama persiapan menjadi orang tua. Oh iya. Bagaimana? Oh iya, baik. Nanti di sini saya akan memberikan KIE ataupun edukasi kepada Ibu tentang persiapan untuk rencana untuk mempunyai anak dan juga persiapan untuk menjadi orang tua. Dimana tujuannya ini nanti ibu dan juga bapaknya tahu apa saja sih persiapan untuk mempunyai anak dan juga persiapan untuk menjadi orang tua itu, seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Tidak apa jika tidak ada yang bertanyakan. Di sini sebelum saya melakukan KIE-nya atau konselnya, saya permisi untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik Ibu, sebelum saya melakukan KIE-nya, di sini saya ingin mendata identitas Ibu terlebih dahulu ya, sama identitas bapaknya. Di sini dengan Ibu siapa? Ibu Mela. Ibu Mela ya. Umurnya berapa Bu? 21 tahun. 21 tahun. Agama? Islam. Islam. Pendidikan terakhir? SMP. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Alamat sekarang Ibu? Durian. Oh, Jalan Durian. ya. Ya, nomor teleponnya? 081213. Oh iya. Untuk bapaknya namanya siapa? Bapak Santo. Bapak Santo ya. Oh iya, Bapak Santo. Umur suami saya 22 tahun. Oh iya, agama Islam juga. Islam juga. Pendidikannya terakhir bapaknya? SMP. Pekerjaan bapaknya sekarang? Buruh. Alamat bapaknya Sama ya, Jalan Durian ya. Nomor teleponnya juga sama atau gimana? Sama saya. ya. Nomor teleponnya satu. Baik. Sebelum saya memberikan KIE-nya, di sini saya ingin bertanya, seberapa tahu sih Ibu tentang persiapan mempunyai anak dan juga persiapan menjadi orang tua itu? Belum sama sekali ya? Iya. Oh iya, baik. Nanti jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pengertiannya terlebih dahulu ya. Jadi persiapan untuk menjadi orang tua itu setiap orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan untuk menjadi orang tua, di mana untuk memahami tujuan pengasuhan yang baik dan benar guna membantu anak-anak dalam tumbuh kembangnya dengan baik dan benar serta menyenangkan. Nah, di sini adapun persiapan menjadi orang tua itu yang meliputi yang pertama itu perencanaan keluarga, setelah itu persiapan kehamilan, setelah itu persiapan fisiologis, persiapan finansial, persiapan laktasi dan juga persiapan saudara kandung. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu dari perencanaan keluarga. Jadi perencanaan keluarga itu apa sih yang harus disiapkan, yaitu menikah di usia 20 sampai ataupun 30 tahun. Setelah itu berhubungan baik dengan suami ataupun berhubungan baik dengan keluarga dan juga berhubungan baik dengan kelompok sosial. Setelah itu harus persiapan kehamilannya juga, terus persiapan jarak kelahiran, setelah itu persiapan persiapan setelah bayinya lahir nanti, terus berhenti melahirkan sebelum umur 35 tahun dan juga mempersiapkan pengasuhan anaknya nanti bagaimana, seperti itu. Setelah perencanaan keluarga terdapat persiapan kehamilan, di mana persiapan kehamilan ini yang harus disiapkan yaitu persiapan fisik, di mana persiapan fisik ini meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital, setelah itu pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan juga ada pemeriksaan laboratorium apabila nanti dibutuhkan. Setelah itu ada kecukupan gizi, di mana pada saat hamil itu untuk kecukupan gizinya harus diperhatikan, karena gizi itu nanti akan membantu perkembangan si bayinya nanti, dan apabila gizi ibu tidak mencukupi itu dapat mengganggu pertumbuhan si janinnya nanti. Dan apabila nanti ibu diberikan vitamin ataupun obat dari dokter ataupun bidan, itu tetap harus diminum, itu membantu juga pertumbuhan bayinya nanti. Setelah itu ada imunisasi TT. Nah, imunisasi TT ini setiap ibu hamil diharuskan
maksimal itu melakukan imunisasi TT 5 kali seperti itu ya Bu ya. Setelah itu persiapan untuk kesehatan reproduksinya harus disiapkan matang-matang. Terus kesehatan mental pada saat hamil itu kan banyak sekali perubahan di diri ibu. Jadi untuk mentalnya juga harus disiapkan, jangan sampai ibu mengalami stres. Apabila ibu stres nanti juga berdampak pada si janinnya seperti itu. Setelah itu ada juga persiapan psikososialnya, di mana psikososial itu harus disiapkan secara matang karena nanti terdapat banyak perubahan dan juga tantangan hidup yang tidak terduga, sehingga apabila psikososial ibu tidak dipersiapkan dari sekarang itu dapat mengganggu untuk kehidupan ibu. Setelah itu ada persiapan finansial. Nah, ini juga persiapan atau bisa dikatakan persiapan uang ya Bu ya. Ini juga harus direncanakan bersama keluarganya, karena apabila tidak direncanakan ini nanti apabila terdapat hal-hal yang tidak kita terduga, itu kita bisa langsung mempunyai kesiapan. Setelah itu ada persiapan laktasi, di mana pada saat ibu nanti mempunyai anak ataupun mempunyai bayi, itu untuk persiapan pemberian ASI-nya harus diperhatikan, karena pemberian ASI itu pada bayi itu maksimal 2 tahun seperti itu. Setelah itu ada persiapan saudara kandung. Ini maksudnya apa? Jadi apabila ibu sekarang hamil anak yang kedua, berarti ibu mempunyai anak yang pertama. Nah, itu harus dijelaskan pada anak pertama kalau dia akan mempunyai si adik seperti itu. Nah, untuk upaya untuk mencegah sibling rivalry itu pada anak itu, yang pertama, perkenalkan anak dari awal kehamilan bahwa ibu sudah hamil seperti itu. Setelah itu ajak anak berkomunikasi pada bayi ibu yang ada di kandungan. Setelah itu mengajak anak untuk persiapan dalam persalinan dan juga mengikut sertakan anak pada saat kunjungan kehamilan seperti itu. Nah, mungkin itu untuk penjelasan persiapan menjadi orang tua ibu dan juga persiapan untuk mempunyai anak. Kira-kira ada yang ditanyakan dari penjelasan saya? Tidak. Ibu sudah paham dari penjelasan saya? Bapaknya juga sudah paham ya Pak ya? Baik, untuk mengetahui kepahaman ibu tadi dari penjelasan saya, kira-kira apa saja sih yang meliputi persiapan menjadi orang tua itu? Salah satunya seperti harus siap dana juga ya Bu ya. Jadi contoh kalau ada apa-apa bisa udah siap ya seperti itu. Iya itu Bu. Baik, berarti Ibu sudah paham ya Bu ya dari penjelasan saya tadi. Mungkin kalau Ibu sudah paham, mungkin untuk KIN-nya atau konselingnya kita cukupkan sampai di sini. Apabila Ibu ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, Ibu bisa tanyakan kepada saya dan bisa tanyakan langsung ke sini ataupun via telepon seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Baik, kita tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini ya Bu ya kita hari ini. Terima kasih sudah ingin konsultasi dengan saya dan semoga cepat dapat momongan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Cuci tangan setelah tindakan. Dokumentasi setelah tindakan.